siang teman-teman semua. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya melakukan sosialisasi ini, kita akan bermain-main terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita akan bermain cobalah buka. Saya minta tolong untuk teman-teman, ini ceritanya A dan B ya. Bu Sol dan Bu Sri dan Bu Santi dan Bu Rizky, coba salah satu dari Anda coba untuk mengepalkan tangan Anda. Salah satu saja. Misalkan Bu Sri mengepalkan tangannya, nanti Bu Sol sekuat tenaga mencoba membukanya ya. Seolah-olah ini adalah yang dikepalkan itu di dalamnya adalah benda yang sangat berharga ya. Seolah-olah ini benda yang sangat berharga, jadi tidak boleh ada satu orang pun yang bisa mendapatkannya. Tetapi nanti Bu Sol dengan sekuat tenaga nih, mau dirayu, mau digelitik, pokoknya Bu Sol itu dengan sekuat tenaga mencoba membuka kepalan tangan Bu Sri ya. Coba ya teman-teman ya, coba sekarang saya kasih waktu 30 detik. Nah, Bu Sri mengepalkan dan Bu Sol mencoba membuka, dan Bu Santi sama Bu Rizky coba, ayo coba diperagakan siapa dulu, nanti bisa bergantian nanti ya. Kemudian bisa gantian Bu Sol, gantian sekarang Bu Sol yang mencoba mengepalkan sekuat tenaga ini di dalamnya benda yang sangat berharga, misalkan mata ya. Gantian coba, apakah Bu Sri berhasil membukanya atau tidak? Yuk mulai coba. Berhasil kan Bu Sri? Masih sangat seru ya. Coba sekarang saya baca ya Bu ya. Oke, dari permainan tadi kita di sini dapat mengambil pelajaran. Apa ya pelajarannya? Nah, itu tadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Tadi Bu Sri mencoba mengatakan, kalau Bu Sri itu dari dalam hatinya nggak mau membuka, Bu Sol apakah dapat membukanya? Tidak. Berarti apa yang dapat mengontrol diri kita, yaitu diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat mengontrol diri kita. Nah itu tadi pelajaran yang dapat kita ambil. Kita akan masuki slide berikut tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ibu-ibu bisa mencatat, nanti akan mau bertanya apa, monggo silahkan ya. Di sini ada perubahan paradigma bagaimana seseorang berubah paradigmanya dari kegiatan tadi. Sekarang saya mau tanya dulu, apakah Anda, Bu Sri tadi, apakah Bu Sri membuka kepalan tangan Bu Sri tadi? Buka apa tidak? Tidak. Kenapa Bu Sri? Karena saya bisa sekuat tenaga. Iya. Berarti Bu Sri tadi sudah bisa mengontrol dirinya sendiri supaya tidak membuka kepalan tangan tadi. Sekarang saya tanya Bu Sol, tadi Bu Sol sepertinya membuka
diri karena kontrol diri Busal itu terpengaruh oleh orang lain. Berarti di sini ada ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid seperti ini contohnya. Pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid begitu ya. Tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Misalkan tidak mau mewarnai, Bu Sri sebagai guru menyuruh memaksa untuk anak itu melakukan kegiatan tersebut. Apa kira-kira yang terjadi? Apakah anak mau? Biasanya anak itu kalau dipaksa melakukan tidak mau. Iya. Mungkin anak mau melakukannya tapi dengan keterpaksaan. Betul. Di sini saya akan memberi sedikit gambaran ya bahwa kalau anak kita itu membudayakan, membiasakan itu anak timbul dari motivasi sedikit dari dalam diri itu supaya mau melakukan budaya positif dalam artian tidak terpaksa. Jadi timbul dari hatinya anak tersebut tadi. Selanjutnya ini ada pengertian dari disiplin positif. Siapa yang tahu makna disiplin? Adakah yang tahu di sini dari makna disiplin itu sendiri? Misal mungkin apa sih makna disiplin itu? Teratur, kemudian peraturan ya. Ketika kita dengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita itu biasanya tentang tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga biasanya dihubungkan dengan hukuman, ya. Hukuman padahal itu sungguh berbeda. Berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah suatu alternatif terakhir. Memberi hukuman itu termasuk alternatif yang terakhir yang bila perlu digunakan. Kalau tidak ya sama sekali jangan, kalau bisa ya. Apalagi kita mendidik anak-anak kita itu sudah seperti anak sendiri, kalau bisa kita jangan memberi hukuman kepada anak. Apalagi kadang kesalahannya misalkan datang terlambat, hukumannya itu lari atau apa. Kalau di TK mungkin tidak ya, padahal hukuman itu harusnya nyambung dengan kesalahannya. Masa kesalahannya tidak datang tepat waktu kok hukumannya lari, itu kan nggak fair ya. Ini tentang kata disiplin. Saya baca buku. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Itu menurut Dian, dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Kemudian disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Ya. Disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik dari murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
motivasi intrinsik yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi kalau anak itu sudah muncul motivasi intrinsiknya, anak itu akan melakukan sesuatu tanpa disuruh Bapak Ibu, ya. Jadi tidak takut juga saya melakukan ini untuk mendapatkan hadiah, itu tidak. Tapi benar-benar dari hatinya, atau saya melakukan ini supaya tidak dihukum guru, itu juga tidak. Jadi benar-benar dia itu melakukan sesuatu itu timbul dari dirinya sendiri. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian selanjutnya tentang nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini ibu-ibu sudah terbiasa dengar ya. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada yang tahu di sini? Coba bisa sebutkan. Apa? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kita berharap murid-murid kita itu bisa seperti itu, bisa mempunyai sifat, karakter, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kita juga tentunya ingin anak-anak didik kita bisa mandiri tanpa selalu bergantung dengan orang tua atau guru, ya. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu diantaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut ibu-ibu semua, apakah ibu-ibu itu pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah tidak ibu-ibu? Pernah. Contohnya apa, Busol melakukan sesuatu nih supaya aku bisa itu ya dipuji sama orang lain, misalkan apa, Busol? Tadi pertanyaannya pernah tidak melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman gitu ya. Bayangan saya itu seperti ini, ketika bersosialisasi otomatis saya bertemu dengan Bu Desi, saya juga akan menyapa dengan baik dengan harapan Bu Desi juga membalasnya dengan senyuman, dengan hal yang baik juga, karena saya pikir ketika saya menegur Bu Desi dengan yang kurang enak, otomatis Bu Desi juga akan menanggapinya dengan mungkin juga tidak enak, bukan berarti untuk mendapat sesuatu pujian ya, seperti itu. Kasih bisa kurang enak, otomatis Bu Desi juga akan menanggapinya dengan mungkin juga tidak enak, bukan berarti untuk mendapat sesuatu pujian ya, seperti itu. Terima kasih Bu Sol tanggapannya. Kemudian saya mau bertanya lagi, adakah ibu-ibu semua ini saya melakukan sesuatu nih biar dipuji gitu, ada tidak? Pernah tidak? Tidak. Pernah pasti ya, pasti kita itu juga pernah ketika
ketika kita melakukan sesuatu kita berharap biar dapat pujian nih, ya tidak apa-apa, itu juga motivasi ya, itu termasuk motivasi perilaku, tidak apa-apa. Kemudian kita juga pernah, saya melakukan sesuatu nih supaya biar tidak mendapatkan hukuman, pasti pernah kan? Sering. Misalkan ini kita datang tepat waktu, itu motivasi intrinsik apa supaya tidak diberikan hukuman nih? Oh, dua-duanya, iya. Iya, sebaiknya yang timbul dari dalam diri kita itu motivasi intrinsik, Bu. Karena apa? Saya harus melakukan, harus datang tepat waktu nih. Apa ya? Karena saya bertanggung jawab kepada anak-anak supaya saya dapat menyiapkan kegiatan pembelajaran sebelum waktunya mulai pembelajaran. Jangan saya datang tepat waktu nih biar tidak dihukum atau dimarahi kepala sekolah ya. Kita itu ya kadang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ya seperti itu kadang biar itu nih tidak ditegur sama BKD. itu juga motivasi perilaku, karena apa ibu-ibu, ini ada tiga motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tiga motivasi perilaku itu, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, ya, tingkat terendah. Karena apa? Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah, itu sebenarnya sejenis tanda keterpaksaan ya. Kemudian untuk tingkat di atasnya, yaitu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini juga akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga. Yang pertama itu supaya tidak kena hukuman, yang kedua itu mengharapkan adanya pemberian sesuatu, dan ini yang paling bagus yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini orang yang seperti ini itu mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka memang benar ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan konsekuensi, ya, ini ada perbedaan. Adakah yang tahu ibu-ibu perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Hukuman dengan konsekuensi itu berbeda ya. Kalau hukuman itu yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena konsekuensinya tidak melakukan ini berarti mendapat konsekuensi ini. Beda dengan hukuman. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, biasanya fisik maupun hati. Kenapa ibu-ibu di sini menghukum anak-anak menggunakan, biasanya kalau posisi saya ini tidak, tapi biasanya verbal ya. Verbal biasanya dengan ancaman itu ya. Itu sebaiknya ibu-ibu di sini
ibu-ibu. Kalau apa ya, kalau tidak mengerjakan nanti bu guru tidak akan kasih bintang. Nah itu apa perasaan anak? Apakah ibu-ibu pernah berpikir bagaimana kalau anak itu seperti itu kan bagaimana perasaannya? Ya, pasti anak itu ada timbul semacam marah dan emosi di dalamnya ya. Itu hukuman secara verbal. Terus kalau hukuman itu tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah biasanya kalau anak-anak yang sering dihukum itu cenderung anak itu berbohong karena diancam hukum dan sanksi itu anak-anak takut supaya tidak disakiti diberi hukuman, maka biasanya anak itu berbohong. Mungkin yang di rumah punya anak kecil juga seperti itu. Saya juga kadang dia juga, tapi ya semenjak saya banyak belajar ya, terus saya koreksi diri. Kalau konsekuensi ini anak itu membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka pendek. Biasanya kesalahannya apa, dengan konsekuensi apa, biasanya dalam jangka pendek sampai mana, kalau juga ya. Terus anak menghargai disiplin, dorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar memahami peraturan. Nah ini biasanya anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara waktu ya, bukan waktu yang lama. Kemudian ini ibu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Adakah di sini ibu-ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan ya, beda ya. Kalau peraturan itu lebih ke apa ya, harus mematuhi, yang membuat adalah bu guru. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita membuat bersama-sama anak. Jadi bu guru bersama-sama dengan anak kita berdiskusi, yuk kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang seperti apa yang akan kita ciptakan di kelas kita. Kebetulan saya sudah menerapkan hal itu ke kelas saya. Saya yang pertama, mungkin ibu-ibu nanti juga bisa ya menerapkan di kelasnya masing-masing ya. Yang pertama saya menanyakan kepada anak, ayo kita membuat kesepakatan kelas. Apa saja, tidak usah yang susah-susah Bu. Misalkan buang sampah pada tempatnya, kemudian apalagi mengembalikan mainan ke tempatnya, kemudian menaruh tas dan sepatu pada tempatnya. Itu termasuk apa ya ibu ya? Itu termasuk tanggung jawab. Nah, kami tulis bareng-bareng. Kita sudah sepakat bahwa anak juga mau dengan kesepakatan seperti itu. Kita di sini ada 4 kesepakatan kelas, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab itu mencakup banyak ya ibu ya, seperti tadi mengembalikan mainan itu termasuk tanggung jawab. Kemudian menyayangi teman, tidak boleh berantem, nakal, rebutan mainan. Nah itu juga udah menjadi kesepakatan kelas saya. Kemudian ada menjaga tangan itu juga tidak boleh seenaknya melukai atau menyakiti temannya. Nah itu. Kemudian ada berjalan ketika di dalam kelas. Berjalan ketika di dalam kelas itu kesepakatan anak-anak, karena murid saya itu kebetulan suka lari-lari kalau di dalam kelas itu. Jadi bagaimana anak-anak kita membuat kesepakatan tadi? Oke. Kalau oke semua setuju, kita tulis bareng-bareng.
doa. Itu konsekuensi yang kami terapkan di kelas, dan sedikit demi sedikit anak-anak sudah mulai terbiasa. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Bagaimana kalau mainan yang setelah digunakan itu kita taruh di tempatnya lagi, anak-anak setuju? Setuju. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimatnya positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini bukan hanya gurunya saja yang menulis ini peraturan keyakinan kelas kita ini, tapi tidak. Kami bermusyawarah dan anak-anak juga memberikan pendapat tentang apa saja sih yang akan kita terapkan keyakinan di kelas kita. Kemudian anak-anak bersedia meninjau kembali. Jadi gini Bu, ada anak didik saya itu yang sering melanggar. Jadi saya kembalikan lagi, anak-anak masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Dengan seperti itu anak-anak juga, oh iya Bu, tidak boleh ini lah. Sering sekali diingatkan seperti itu, nanti akan terbiasa. Kemudian ini ada budaya lagi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya makan, rumah, kesehatan. Itu adalah kebutuhan yang berbentuk fisiologis, ya, fisik. Penting atau tidak ibu-ibu? Rumah, makan, dan kesehatan. Ini ya, ini harus kebutuhan yang paling penting ini, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, ya, kebutuhan untuk rasa disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak juga tentunya ingin ya punya kebutuhan, aku ingin disayangi guru, ingin memiliki rasa diterima. Kalau anak-anak itu kita perlakukan berbeda-beda, tentunya apa Ibu? Pasti ada timbul rasa berbeda juga, rasa berbeda tidak senang. Ada anak yang misalkan pada saat kegiatan anak itu tampak malas saja. Karena apa? Pasti dari 5 kebutuhan dasarnya itu pasti ada yang tidak digunakan. Ya, mungkin dari kasih sayang, di rumah kurang kasih sayang sama orang tua, mungkin kurang rasa diterima, misalkan mau ngomong, udah diam dulu. Dan itu juga anak-anak itu merasa tidak diterima ini. Sebenarnya itu juga penting ya, mempengaruhi psikologis anak kalau terus-terus berlanjut. Kemudian nomor 3 ada kebutuhan penguasaan ini, kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini. Karena juga kita dan manusia ya, manusia juga pasti ingin itu ya, ingin untuk dianggap, dihargai. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebebasan anak, dan kita juga nggak suka sih pastinya kalau dikekang, apalagi anak-anak ya. Anak itu biarkan dia bebas berkarya, misalkan dalam kegiatan juga dibebaskan, nggak apa-apa. Mau mewarnai-warnanya tidak harus ya diperintah guru, bebaskan saja. Karena kalau dikekang juga nanti efeknya kurang baik. Dan yang kebutuhan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ini pasti semua manusia juga membutuhkan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita juga perlu ini Bu, untuk kebutuhan kesenangan
manusia. Yang keempat adalah kebebasan anak, dan kita juga nggak suka situasinya kalau dikekang, apalagi anak-anak ya. Anak itu biarkan dia bebas berkarya, misalkan dalam kegiatan juga dibebaskan, tidak apa-apa. Mau mewarnai warnanya tidak harus ya diperintahkan dulu, bebaskan saja, karena kalau dikekang juga nanti efeknya kurang baik. Dan yang kebutuhan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ini pasti semua manusia juga membutuhkan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita juga perlu ini Bu, untuk kebutuhan kesenangan ini, untuk mencari kesenangan. Karena dengan bermain, tertawa, ini juga penting sekali. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini, yang pertama adalah penghukum. Nah, nanti saya jelaskan ya penghukum itu yang seperti apa. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Keempat pemantau, dan kelima manajer. Nanti kita analisa dan kita refleksi. Berarti kita itu selama ini itu ada di posisi kontrol apa ya? Pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Saya jelaskan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru biasanya kalau di TK saya yakin nggak ada. Misalkan posisi hukum itu ciri-cirinya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir kamu selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara itu agar pembelajaran bisa berhasil, dengan cara menghukum anak. Pasti ada ya, mungkin tidak di sini. Kalau kita saya yakin enggak. Karena apa? Murid-murid kita, murid-murid anak-anak usianya juga masih kecil-kecil, nggak mungkin kalau kita sebagai pendidik menerapkan seperti itu. Yang ada apa itu? Pasti anak pada nangis, nggak mau sekolah. Yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Apa ya? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti penghukum tadi. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri, seperti dipojokkan ya. Contohnya seperti ini, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Itulah tadi dulu. Iya. Itu ada di posisi pembuat merasa bersalah. Suaranya nggak keras, lembut, tapi kata-katanya itu membuat tidak nyaman ya, dan anak juga membuat rendah diri. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu. Kemudian ada posisi teman. Nah, mungkin ini yang sering dilakukan ibu semua. Teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor biasanya ya, sambil bercanda untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat
ibu selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan mainannya. Nah, biasanya seperti itu ya kalau kita lakukannya posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman, ternyata ada hal negatifnya ibu, adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Nah, itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya ingin bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Apa ini pemantau? Ini di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku anak. Ya. Kemudian ini ada yang kelima, posisi kontrol. Ini yang paling baik ibu, yang paling bagus, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Posisi yang terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Posisi kontrol sebagai manajer itu seperti ini Bu. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang apa? Tentang apa dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer seperti menyadari anak-anak, ya. Kemudian selanjutnya ada segitiga restitusi, ya. Ibu-ibu sudah pernah dengar kata restitusi itu apa? Ada yang sudah pernah dengar belum ya? Apa baru kali ini ya? Iya, segitiga restitusi. Di sini restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu lebih ke anak itu
keluarnya atas kesalahan yang mereka lakukan. Di sini juga ada segitiga restitusi itu apa saja ya? Nah, ciri-cirinya. Segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada tiga ya, ada tiga tahap di sini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang validasi tindakan yang salah yaitu setiap tindakan memiliki tujuan. Pasti anak yang melakukan kesalahan itu punya tujuan ya. Kemudian membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini dari yang pertama tadi menstabilkan identitas, bagian dasar ya, ini bagian dasar dari segitiga restitusi ya, mengubah identitas. Ini ada biasanya guru menanyakan berbuat. Pertama guru menstabilkan identitas itu mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak yang melakukan kesalahan kalau masih emosi langsung dimarahi, biasanya langsung apa ya? Langsung sangat menggebu-gebu dan sangat malah marah ya. Kalau di sini kita menggunakan segitiga restitusi itu distabilkan dulu identitasnya, anak ditenangkan dulu. Salah itu gak apa-apa, betul. Kemudian anak di apa ya, diajak mencari memecahkan masalahnya. Kenapa kamu tadi berbuat apa? Apakah kamu sudah mengerti keyakinan kelas kita itu seperti apa? Kalau seperti itu kan lebih enak ya, anak juga merasa dihargai juga. Kemudian kalau kamu melakukan itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Lalu konsekuensinya apa? Dengan seperti itu anak beda, apa ya, psikologis anak juga beda. Anak malah lebih jujur kalau seperti itu. Saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi yang saya terapkan ketika itu anak-anak berebut mainan. Anak-anak itu saling berebut, tidak ada yang mau ngalah. Dan kemudian ada mengadu kepada guru, saya duduk, saya ajak duduk, saya tanya, kenapa tadi, apakah benar ada laporan seperti ini? Kenapa kamu melakukan itu? Ya salah itu tidak apa-apa ya, manusia tepatnya salah. Kemudian kamu tahu enggak, kamu masih ingat keyakinan kelas kita itu apa? Nanti anak itu dengan sendirinya Bu menceritakan, malah mau bicara. Beda kalau kita itu langsung memarahi anak, jangan rebutan, gantian. Malah seperti itu anak malah kecewa dan biasanya malahan dibanting mainannya, malah meluapkan emosinya biasanya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman tentang sosialisasi budaya positif. Mungkin ada yang mau bertanya di antara ibu-ibu semua di sini. Adakah yang mau bertanya atau mau berbagi cerita? Mungkin mau berbagi cerita. Berarti saya itu sudah di posisi kontrol apa ya selama ini? Apakah pembuku hukum, ataukah di posisi sebagai pemantau, atau di posisi teman, atau sudah di posisi manajer? Mungkin siapa, Bu Sol atau Bu Sri? Monggo. Luar biasa sekali ya sosialisasi saat ini yang sudah disampaikan Bu Desi. Untuk posisi saya ya pasti tersentuh
ya, pernah loh saya seperti itu. Kalau untuk hukum sepertinya tidak lah, karena kita tahu anak-anak itu kan anak kecil ya, yang perasaannya itu belum sempurna, jadi kadang mereka belum bisa membedakan kalau itu tuh hanya guyon atau seperti apa itu tidak. Terus anak-anak itu juga ceria, kadang guru itu dalam bahasa Jawa ya namanya bongkok, tapi namanya itu anak-anak itu kok cemburu bisik seperti itu. Kalau sebagai yang kedua posisi kontrol lima posisi enggak yang kedua pemantau, pembuku, sebab pembuku membuat merasa bersalah. merasa bersalah itu kayaknya saya lumayan senang. Ya itu sedikit banyak kita berhasil hanya beberapa menit, nanti mereka kembali lagi ke mereka sendiri, karena ya untuk menciptakan kesadaran itu namanya anak-anak ya, kadang-kadang masih sulit. Saya mau berbagi cerita tentang segitiga restitusi tadi ya. Saya tadi merasa berarti saya di sini posisinya. Contoh untuk kemampuan anak, kadang kalau kendala di anak itu memang tidak bisa dibicara langsung secara face to face ke guru dan anak. Itu kadang ada yang perlu mendatangkan dengan orang tua, karena anak itu kan masih selalu beberapa orang tua, beda dengan anak-anak yang sudah SMP atau SMA yang sudah dilepaskan. Kamu urusan sekolah, urusan kamu harus sendiri. Kalau TK itu masih selalu dikontrol orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua itu saya rasa mungkin, dan itu tidak cukup lewat WA, karena WA itu bagaimana membacanya itu kan kadang beda cara. Guru niatnya halus, tapi orang tua karena membacanya dengan perasaannya atau memang orang tua itu belum tahu karakter gurunya, dia berpikir kok jadi begini seperti itu. Tadi itu saya baru saja komunikasi dengan orang tua dari Mas Vino ya, Mas Vino tentang perkembangannya yang memang belum sesuai harapan, masih ya lumayan jauh kan. Saya ngobrol dengan orang tua di situ, ini di segitiga restitusi ini apa tadi, menstabilkan identitas. Jadi saya stabilkan, setiap orang pasti melakukan kesalahan, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini juga saya sampaikan ke orang tua, bukan berarti membuka kekurangan teman yang lain. Saya rasa juga orang tuanya juga saling mengerti sih. Tidak hanya anak muda loh yang seperti ini, ada si ini seperti itu. Saya sebut nama memang tidak apa-apa, mereka juga berkawan, biasa komunikasi, mungkin juga bisa berbagi pengalaman bagaimana yang tadinya masih sangat jauh dari harapan, komunikasi akhirnya bisa sesuai dengan harapan. Jadi biar ibunya itu tidak merasa kok anakku kok udah bisa kayak gini seperti itu. Saya jelaskan tidak hanya anaknya bunda, ada yang lain, yang ini juga masih sama levelnya, yang mbak ini sudah lumayan seperti itu. Itu saja dari saya. Cukup, ada teman-teman lain? Ada tambahan lagi? Iya, terima kasih Bu Sol, luar biasa. Berarti dengan seperti itu sebenarnya Bu Sol itu sudah menerapkan ya segitiga restitusi itu, tapi mungkin nggak tahu itu namanya apa ya. Dengan seperti itu kan orang tua jadi perasaannya berbeda ya Bu Sol, beda dengan tidak seperti terpojokkan kok anak cuma anak saya ya, tapi Bu Sol dengan perkataan yang seperti tadi menstabilkan identitas itu luar biasa. Terima kasih pengalaman baiknya Bu Sol. Mungkin ada lagi teman-teman? Cukup ya? Iya. Semoga saya berharap ya dengan adanya disiplin positif, kita juga ada nanti budaya positif di sekolah. Yang pertama di kelas dulu, nanti kalau semua kelas sudah menerapkan nih budaya positif di kelas, saya berharap di sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Karanganyar sendiri juga berhasil menerapkan budaya positifnya ya. Dan kita juga berharap dari 92 anak itu kita berharap